Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, kembali lagi dengan saya Kak Fadil. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tumbukan lenting sempurna. Nah, kita saksikan animasi berikut ini. Nah, ini adalah kondisi di mana kedua benda sebelum bertumbukan. Di mana di sini ada benda 1 dengan kecepatan v1, Bang. Kemudian benda 2 dengan kecepatan v2. Nah, selanjutnya kedua benda ini bergerak saling mendekat, kemudian bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan, maka kedua benda ini akan bergerak saling menjauh. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi benda setelah tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku yang pertama hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian yang kedua itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, yang selanjutnya itu nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 1 atau E-nya itu sama dengan 1. Nah, di mana persamaan koefisien restitusi itu sama dengan minus delta V aksen bagi dengan delta V. Nah, karena nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 1, maka ini bisa kita tuliskan delta V itu sama dengan minus delta V aksen. Nah, delta V itu kan selisih kecepatan benda 2 dengan benda 1. Atau ini kita bisa tuliskan V2 minus V1 itu sama dengan minus delta V aksen, berarti selisih kecepatan benda 2 setelah tumbukan dan kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Berarti V2 aksen minus V1 aksen. Nah, oke. Itu. Baik, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada benda 1 dan benda 2 bergerak saling mendekat. Benda 1 bermasa 0,4 kg bergerak dengan kecepatan 1 meter per second dan benda 2 bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per second. Kedua benda bergerak saling mendekat dan bertumbukan. Bila tumbukan kedua benda lenting sempurna. Nah, di sini ada kata lenting sempurna ya. Maka besar kecepatan kedua benda setelah bertumbukan adalah ini setelah bertumbukan ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita mengidentifikasi variabel yang diberikan dari soal. Nah, berarti di sini benda 1 bermasa 0,4 kg, berarti itu adalah M1. M1-nya itu 0,4 kg. Di mana benda 1 ini bergerak dengan kecepatan 1 meter per second, berarti V1-nya itu sama dengan 1 meter per second. Nah, benda 1 ini bergerak ke kanan. Nih, berarti dia bergerak searah sumbu X positif, berarti nilai kecepatannya itu positif. Kemudian benda 2 bermasa 0,5 kg, berarti M2-nya itu adalah 0,5 kg. Bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per second. Nah, kalau kita perhatikan benda 2 ini bergerak ke kiri atau ke arah sumbu X negatif, sehingga nilai V2-nya itu sama dengan minus jadi minus 0,8 meter per second.
terpisahkan. Nah, bila tumbukan kedua benda lenting sempurna, maka besar kecepatan kedua benda. Berarti yang ditanyakan itu berapa kecepatan V1 aksennya dan V2 aksennya, ini berapa gitu. Yang ditanyakan. Nah, karena kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka itu berlaku hukum kekekalan momentum. Berarti hukum kekekalan momentum itu M1 dikali dengan V1 ditambah dengan M2 kali V2 itu sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah dengan M2 kali V2 aksen. Kayak gitu. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. M1 itu 0,4 kali dengan 1 tambah M2-nya itu M2-nya itu 0,5 dikali dengan minus 0,8 itu sama dengan M1-nya 0,4 V1 aksen ditambah dengan M2 0,5 V2 aksen. Oke, kita kalikan 0,4 kali 1 berarti 0,4 minus 0,5 kali minus 0,8 berarti 0,4 sama dengan, tuliskan ulang, 0,4 V1 aksen tambah 0,5 V2 aksen. Oke. Nah, ini kan 0,4 minus 0,4 jadi 0 ya. Berarti yang 0,4 ini kita pindah ruas ke kiri ya, ke sini. Nah, sehingga menjadi minus. Berarti kita tuliskan minus 0,4 V1 aksen itu sama dengan 0,5 V2 aksen. Nah, ini kita sederhanakan lagi, di mana masing-masing ruas kita kali 10. 0,4 kali 10 berarti minus 4 V1 aksen sama dengan 5 V2 aksen. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan lagi, berarti V1 aksen, perbaiki ya, V1 aksennya itu sama dengan berapa? Minus 5/4 V2 aksen. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan satu. Nah, pada tumpukan lenting sempurna selain berlaku hukum kekekalan momentum juga berlaku dimana delta V-nya itu sama dengan minus delta V aksen. Nah, seperti itu. Dimana delta V itu V2 minus V1 dimana delta V itu V2 minus V1 sama dengan minus V2 aksen kurang dengan V1 aksen. Nah, V2-nya kan itu berapa tadi? 0 minus 0,8 minus V1 1. Kemudian ini minus V2 aksen plus V1 aksen, sama aja ya. Nah, selanjutnya minus 0,8 kurang 1 itu 1, minus 1, maaf ya, ini jadi minus 1,8 sama dengan minus V2 aksen tambah dengan V1 aksen. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya adalah kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Apa yang kita substitusi? Yang kita substitusi itu adalah nilai V1 aksennya. Kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita peroleh
minus 1,8 sama dengan minus V2 aksen minus, langsung aja ya, minus 5/4 V2 aksen. Nah ini minus 1,8, ini minus V2 aksen kurang 5/4 jadi minus 9/4 V2 aksen. Nah oke, kita lanjutkan. Berarti sehingga nilai V2 aksennya itu adalah minus 1,8 kali 4, berarti ini kan minusnya habis ya, kita coret. Berarti 1,8 kali 4 7,2 bagi 9, sehingga nilai V2 aksennya itu adalah 0,8 meter per second. Nah ini nilainya jadi positif, artinya apa? Benda 2 setelah bertumbukan itu, yang tadinya bergerak ke kiri, setelah bertumbukan jadi bergerak ke kanan atau ke sumbu X positif. Oke, lanjutkan. Nah selanjutnya untuk menentukan V1 aksennya gimana? Nah tinggal kita substitusi nilai V2 ini yang kita sudah peroleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah kita masukkan ke persamaan 1 aja ya, sehingga kita peroleh V1 aksennya itu sama dengan minus 5/4 dikali dengan 0,8. Nah berarti V1 aksennya itu minus 5 kali 0,8 berarti minus 4 ya, berarti minus 4 bagi dengan 4, sehingga nilai V1 aksennya itu sama dengan minus 1 meter per second. Oke, nah kita sudah peroleh kecepatan V1, dimana kecepatan V1 di sini nilainya minus ya. Artinya apa? Yang sebelumnya itu bergerak ke kanan setelah bertumbukan, jadi bergerak ke kiri atau ke sumbu X negatif. Oke, itu. Nah, animasi berikut ini. Nah, yang tadi kan bendanya itu benda 1 bergerak dengan kecepatan 1 meter per second, sementara benda 2 bergerak dengan kecepatan minus 0,8 meter per second. Kemudian keduanya bertumbukan seperti ini. Nah, maka setelah bertumbukan kecepatan bendanya itu yang benda 1 menjadi minus 1 meter per second, dimana geraknya ke kiri, sedangkan yang benda 2 kecepatannya menjadi 0,8 meter per second dan geraknya itu ke kanan. Oke.